Tolak ukurnya maksudnya apa itu? Kan tadi kan Tuhan menciptakan akal manusia yang sama. Udah? Terus Anda bilang tadi manusia punya tolak ukur untuk mencapai ataupun untuk berpola hidup. Apa enggak itu bertentangan, Bang? Bang, kita ini makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kita mensyukuri kita nggak diciptakan seperti nyemot. Kita ini punya akal, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya pergunakanlah itu dengan berakal. Iya, berarti kan artinya kan kita tadi kan diciptakan punya akal yang sama. Jadi akal ini kan bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi nggak bisa ada ukuran untuk itu gitu kan? Ada ukurannya, Bang. Ada bisa diukur. Contoh, bagaimana itu? Cara mengukurnya nih ya. Kita sama berakal nih. Lu punya akal, gue punya akal. Tapi gue bisa mempergunakan akal saya, spontanitas, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu akal, Bang. Yang bisa membedakan manusia dan Tuhan hanya akal. Disertai dengan akal ini mencari referensi. Sebuah kitab, dibaca itu. Akal. Ada akalnya kan, mohon maaf. Anda akalnya di mana? Coba, fungsi akalnya di mana? Anda nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Nah, kita sama-sama berakal. Berarti akal berbeda-beda dong diciptain sama Tuhan kalau gitu. Akalnya sama, cara mempergunakannya yang berbeda. Oh, berarti justru karena itu nggak punya tolak ukur dong kalau kayak gitu. Itulah ukurnya karena lu yang malas belajar. Gua masuk aja deh. Itu bukan tolak ukur namanya. Terus Bang. Apa namanya itu? Itu namanya prinsip, Bang. Jadi semua manusia kan punya akal yang sama diciptakan oleh Tuhan. Terus kalau dia pergunakan prinsipnya untuk mempergunakan akalnya dengan baik, berarti ya nggak punya tolak ukur dia. Sama derajatnya gitu loh. Artinya saya walaupun tadi kita mengatakan ayat tamat SD. Ya nggak mungkin lah kita berangan-angan jadi presiden. Ya nggak juga sih, Bang, kalau menurut saya. Ya. Lu cuma sekolahmu sampai SD bercita-cita jadi presiden. Iya, nggak mungkin juga dong. Itu cita-cita logis apa tidak? Ya tadi Abang bilang kalau kita mempergunakan akal itu dengan baik. Sekali-kali lu ada interaksi kayak pakai akal. Kalau gue nanya, itu cita-cita logis nggak? Lu cuma sekolahnya SD ingin jadi presiden. Ini logis apa enggak? Logis lah, logis aja. Sampai kapan lu bisa jadi presiden? Sedangkan syarat menjadi presiden sekarang minimal harus S1. Itu kan administrasi, Bang. Ya itulah akal yang jangan samain akal dengan administrasi. Itu administrasi, Bang. Cita-cita ingin jadi jenderal bintang 4 enggak masuk militer, gimana kau ini? Aduh ya Allah, nih anak. Itu gimana berpatokan sama administrasi, Bang. Ya memang harus jadi administrasi, Bang. Itulah akal di situ difungsikan. Enggak. Melalui pendidikan formal sama akal. Ya udah Abang deh, terserah deh Abang deh mau kemana kek. Ya silakan bercita-cita, Bang. Nggak usah sekolah. Abang cita-cita jadi PNS. Nggak usah sekolah ya, Bang ya. Itu dia. Abang nggak usah sekolah, cita-cita ingin jadi PNS. Abang nggak usah sekolah kedokteran, cita-cita ingin jadi dokter praktek di rumah sakit. Ya Bang ya, nggak usah ya Bang ya. Oke, gini. Nggak usah Bang, nggak usah. Abang udah cukup tinggal di rumah. Ya cita-citanya tinggi, nggak usah sekolah, nggak apa-apa Bang. Bukan itu kesimpulannya. Itu kan kesimpulan Abang nggak perlu baca Bible, Abang nggak perlu baca kitab Anda, tapi pintar menerangkannya. Ya silakan Bang. Itu kan Abang berkesimpulan sendiri namanya itu. Tadi ada yang ngomong kayak begitu. Saya SD cita-cita jadi presiden kan? Anda udah ngomong begitu tadi. Benar. Ya, nyampe nggak itu? Logis nggak? Kalau akal saya yang diciptakan oleh Tuhan, saya gunakan dengan baik ya bisa aja. Kenapa tidak? Jasa SD mau jadi presiden, nyambung nggak tuh? Itu administrasi, Bang. Nyambung kagak? Gue bilang. Nyambung nggak tuh? Itu administrasi. Saya tanya nyambung atau tidak? Kalau secara administrasi tidak nyambung. Ya udah. Tapi kalau secara akal pikiran pasti nyambung. Akalmu mana nyampe? Kalau udah administrasinya begitu, lu akalmu gimana naruhnya? Itu namanya aku nggak berakal.
Tadi kita kan membahas akal, Gimana sekarang sih? udah digabungkan sama administrasi. Mana Justru jawabannya itu berakal itu mencakup secara keseluruhan itu akal. Jangan jadi sumbu pendek, akal mau mati. Gimana sih kamu? Kau sendiri yang mempergunakan akal berpikir. Abang mengatakan akal mencakup secara keseluruhan. Terus akal itu abang katakan mencakup administrasi gitu. Secara keseluruhan maksudnya apa sih? Nah, abang yang mengatakan akal mencakup secara keseluruhan. Berarti Iya, abang sudah gabungkan akal itu dengan administrasi. Iya, artinya semuanya tercakup. Kau itu tidur aja kerjamu, mimpi jadi presiden. Gimana kau ini? Aduh, abang ini nggak komitmen ini bikin apa ini? Mana sih abang ini? Ijazah SD mau menjadi presiden. Sekarang Katanya, ini. Nah, diam dulu ya. Ini nih netizen. Sama diam dulu. Saya interaktif sama teman-teman yang ada di bawah ya. Teman-teman, baik di YouTube maupun yang ada di sini. Ada orang katanya akalnya baik, berfungsi dengan baik. Terus dia ijazahnya cuma SD. Terus kemudian bercita-cita ingin jadi presiden. Dan kesimpulan dia, cita-citanya ini logis katanya. Menurut Anda, teman-teman semua, orang ini A waras, B kurang waras. Silakan dijawab. Orang ini A waras, B kurang waras. Dijawab teman-teman di bawah. Ben, mending gua polling deh. Mending gua polling supaya lu ada jawaban sama netizen. Tuh, lu baca. Lu lihat tuh jawaban di bawah seperti apa. Tuh, lu lihat tuh jawaban di bawah. Halo, go. Tuh. Anda baru berdebat masalah akal aja udah masih main mute aja. Gimana? Nah, lu baca tuh jawaban netizen tuh. Lu baca netizen tuh jawabannya apa tuh? Anda waras apa kurang tuh? Baca tuh. Iya, tidak waras. Tidak, sekolahnya ya sampai SD cita-cita jadi presiden itu orang gila. Orang gila itu. Itu namanya orang gila, bro. Oke, aku mau nanya lagi, Bang. Nggak usah. Orang akalmu nggak berfungsi kok. Nggak nyambung ngomong sama lu. Aku mau nanya lagi. Enggak, saya nggak mau ngomong sama lu lagi. Kamu nggak waras. Nabi ada sekolahnya. Lu diam. Kamu nggak waras, percuma. Sambung dulu Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Bersediakah Anda membuang waktu bicara sama orang yang nggak waras? Enggak lah. Iyalah. Orang tidak waras Iya, bertanya lagi. Lanjut. Ya makanya kalau orang tidak menggunakan akal ya sama aja kayak orang gila. Orang gila kan nggak ada akalnya. Misalnya SD cita-cita jadi presiden. Ya nyari yang waras saja lah Bang Andi. Kacau nih bocah-bocah kayak begini. Ya manusia kan diciptakan sudah terangin. Itu pakai akal. Pak, kita dikasih akal. Ciptaan Tuhan paling sempurna. Justru akal inilah yang dipergunakan supaya kita ini tidak terbelenggu dari kebodohan. Tapi akalnya berfungsi loh. Bedain antara uang 100.000, 50.000 akal masuk. Tapi gila secara makro, apalagi secara akidah, akalnya mati. Bedain manusia dan Tuhan aja akalnya mati kok. Apalagi SD, jasanya mau jadi presiden. Tadi udah nyambung dia administrasi yang nggak masuk. Ya udah nggak masuk. Ya dipaksain lagi. Ya udah sekarang lu bercita-cita jadi presiden. Dengan ijazahmu yang SMA lah gua kasih atau S1 deh. Sampai nenekmu kiper 7 kompetisi nggak bakal nyampe cita-cita lu itu. Makanya saya bilang tadi diukur, cara mengukurnya itu adalah dari diri kita sendiri. Di samping diukur dari segi pendidikan formal. Itu alat ukurnya di sana.
Makanya kita di sekolahin itu SD, alat ukurnya di mana? Alat ukurnya setelah kita lulus. Itu lulus terukur di sana. Sampai kelas jenjang S3 misalnya. Alat ukurnya di situ secara pendidikan formal. Nah, secara faktor psikologis lu bisa ngukur dirimu, kemampuanmu seperti apa. Lu yang tahu dirimu. Ya, cara ngetes dirimu itu ada tes psikologis, ada tes kesehatan, ada tes IQ. Nah, kalau IQ-mu di bawah standar motor gimana? IQ di bawah rata-rata mau jadi presiden. Nenekmu kiper lah. Itu cara ngukurnya, coy. Lo belajar lagi sama gua dah. Alat ukur aja nggak ngerti. Ngukur kemampuannya sendiri, nanya ke orang lain coba. Kemampuannya sendiri, ngukur dirinya sendiri, ditanya kepada orang lain. Ya kita di sini nggak bisa menilai, coy. Lu harus ke rumah gua dulu, gua tes. Dasar kucluk. Ya gimana mau menilai, kenal aja kagak kan gitu ya. Ciao. Ada aja nih. Kalau Noah, coba disenggol Noah. Noah udah lulus nggak alat? Ya Bang Noah. Apa dengan saya, Bang? Nah, lu bisa ngukur nggak kemampuanmu seperti apa? Lu bisa ngukur nggak? Ya pasti dong, Bang. Nah, alat ukurnya apa, bro? Alat ukurnya ya itu diri saya sendiri dong. Nah, itu lu normal. Jadi nggak mungkin saya mengatakan saya bisa bawa pesawat, padahal saya mengerti aja tombol-tombolnya, enggak. Nah, itu. Nah, di situ. Ya, berarti bisa mengukur kemampuan sendiri. Jadi, yang tadi enggak. Yang tahu dia yang tahu kehebatan diri orang itu ya orang itu sendiri gitu. Saya ngomong gitu, teman kamu membantahnya. Dia nggak tahu lah, dia lah itu, Bang. Dia, saya. Ya, kalau ini gue setuju sama lu. Ya memang begitu, nggak mungkin. Contoh ya, saya katakan Bang Handi tidak bisa bawa sepeda. Emang saya tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, emang kan saya tidak tahu kemampuan Bang Handi. Tadi kami dari pengaruh kantor sama aku udah pernah mau. Oh iya, apa itu? Apa itu? 52 ya? Kenapa ada celana 52? Celana li. Ya, aku jualan, Bang. Oh, masa. Dagang di mana, bro? Bantulah teman-teman Noah ini kalau dagang, mampirlah ke tokonya gitu. Karena Muslim dan Kristen itu tidak ada larangan. Boleh kita berbisnis dengan siapapun. Tapi ada apa ya? Ada batasannya. Nggak boleh saling membohongi. Itu namanya belum minanas juga. Kemaslahatan. Ternyata Noah ini dagang juga. Jadi Noah ini bisa mengukur dirinya sendiri. Gitu. Kalau yang tadi enggak. Dia minta diukur. Ya setelah dia minta diukur, saya tanya dia, kemampuanmu apa? Dia nggak tahu kemampuannya seperti apa. Dia kemampuannya ingin jadi presiden deh, tapi ijazahnya nggak. Ya Allah nih orang. Ngeyel pula lagi. Terus dia maunya diukur pakai apa? Pakai penggaris gitu. Diukur itu maunya di atas pohon, gitu, diikat di situ, kemudian dikasih asap. Nah, kita ukur berapa waktu kira-kira kemampuannya minta turun gitu loh. Nah, itu ukurannya dia. Ya dibawa ke pohon, baru diasap di bawah. Berapa jam kira-kira kemampuannya tolong diturunin itu. Ukurannya begitu ya. Oten sekarang. Ukuran praktek langsung dia gitu loh. Yang berbantu fisik. Ya kan ada namanya tes psikologis. Ini kan tadi termasuk tes psikologis loh tadi.
Oh ini anak ini nggak bisa masuk di akademi militer, nggak bisa. Jatuh dia langsung. Tes psikologis kok gitu bang. Aku cita-cita ingin menjadi jenderal bintang 4. Tapi pangkatnya masih masih peratu misalnya. Tapi nggak mau sekolah. Ya gimana caranya? Aduh ya Allah, ini anak. Oh sorry bang ya tadi bang ya, soalnya saya sambil berjualan bang. Ya sorry tadi saya sambil berjualan soalnya. Nggak apa-apa bro. Daerah mana sih lu? Saya di Sumatera Utara bang. Wah itu Bang Erik. Di mananya Noah? Oh saya di Kabupaten Daire. Oh, jauh ya kalau Nggak jauh yang lah, Bang. dibakar itu bang. Nggak jauh. Kalau saya berangkat sekarang ke Medan, Yang musola yang nyampe dibakar itu gelap. Bang Andi. Bang Andi, musola yang dibakar itu. Oh. Ada Mana musola dibakar? Enggak udah selesai itu. Itu intern keluarga Selesai. dia. Dia bersaudara di daerah wisata itu, Noah. Dia bersaudara. Sumur. Fotonya, videonya tim api Sumut survei ke sana. Makanya kenapa kita nggak angkat ini urusan keluarga, nanti melebar lagi kemana-mana. Iyalah Nanti susah. gitu. Bagian yang Jadi dibakar ada- musola ya. Jadi ada yang bisa disiarkan, ada yang tidak. Kalau kita siarkan nanti menjadi kemelut lagi. Padahal di sana suasananya udah kondusif, sudah dimediasi oleh pihak terkait dan sudah baik-baik saja. Ya kalau di sini memang bang, kalau di sini kami sangat bertoleransi loh sesama umat beragama. Betul ya Bang Heri ya, itu urusan saudara ya. Iya. Terkait masalah keluarga ternyata. Kami di sini nggak pernah berkemelut ataupun bergelut di dalam masalah keagamaan, kami nggak pernah. Bahkan kalau ada acara yang diselenggarakan oleh pihak yang Kristen itu membantunya sebagai ya contoh parkiran. Coba ngomong dong, aku nggak kok speaker saya nggak kedengaran nih. Bang Erik, coba ngomong dulu. Kok suara saya nggak? Iya. Ya udah, Cek. Iya. speaker saya nih. Handsfree-nya kayaknya. Ada Kang Dito. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nah, suaranya menggema, masya Allah. Penyanyi nih. Menampilkan membacakan dalil yang sering saudara-saudara Kristen itu salah menempatkan dalam mengatakan Al-Quran ayat ini berbunyi tapi yang dibaca terjemahan. Satu ayat di dalam surah Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Jelas tuh. Jadi kalau Al-Quran itu yang berbahasa Arab gitu ya, mudah-mudahan mencerahkan teman-teman Kristen. Jangan menipui diri sendiri bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Kalau kalian mau membahas tentang terjemahan, berilah edukasi yang tidak menyesatkan atau memelintirkan. Jadi kalau mau mendiskusikan tentang terjemahan Al-Quran, ya berarti bukan Al-Qurannya. Begitu. Cara saya itu lebih fair untuk diskusi lintas agama. Di sini masuk, di sini fungsinya akal lagi tuh, akal. Saya ini juga lagi berusaha keras ini, berjuang keras
untuk mempelajari bahasa Ibrani secara utuh ya, bukan hanya sekedar bacaan gitu, tetapi secara percakapan juga. Begitu juga dengan Yunani, Bagus itu. begitu juga dengan bahasa Bagus. Arab. Ya, saya tujuannya itu ya. Bagus. Saya lagi berjuang keras ini. Ya, mantap. Lalu nanti Anda coba cross check apakah betul terjemahannya dengan bahasa aslinya. Itu aja. Satu kata saja itu berubah. Ya, lanjut. Belajarnya itu jangan terlalu jauh dulu, step by step. Minimal yang basicnya dulu, pengertian. Misalnya nih Adonai, Shaddai, Elroy dan seterusnya. Kalau di PB itu apa arti kurios, theos, apostolos. Itu aja dulu basic gitu loh. Baru melangkah lagi ke cabangnya. Nah, basicnya kenapa? Jangan sampai salah Tuhan hanya karena tidak ngerti terjemahan dan bukan tidak ngerti terjemahan, tapi nggak ngerti asal kata terjemahan ini. Jangan sampai kita menjadi korban, akhirnya kita salah Tuhan. Itulah posisinya akal lagi di sana. Benar nggak Kang Dito itu? Mantul, mantap betul. Sebagai contoh, Bang Noah sudah mempelajari Ibrani atau Hebrew. Nanti juga akan kena, tapi bukan berarti saya menggagalkan motivasi atau improvement dari Bang Noah. Kita ambil dalil di Yesaya 42 nomor 8. Tulisannya dalam terjemahan LAI, aku ini Tuhan, itulah namaku. Kan gitu. Coba pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani apa? Ternyata itu bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Adonai. Udah pusing. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya, tidak boleh menyebut nama Tuhannya sembarangan. Jadi gimana ini? Udah kadung ditempel ke perjanjian ini di Bible kan? Ini susah nih. Ya, berangkat dari situ. Terjemahannya udah salah. Karena salahnya di mana? Mutlak. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Kalau kita ngasih pelajaran bahasa Indonesia, aku ini Tuhan, itulah namaku. Namanya siapa? Aku apa Tuhan? Kembali lagi ke akal. Gitu ya. Jadi kontradiksi dengan pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tuhan itu gelar, tapi di LAI menerjemahkan menjadi nama, proper name. Ya gitu. Ini ya mungkin memang agak sedikit mengacau. Berilmu dengan yang tidak berilmu itu akhirnya kelihatan, gitu ya. Atau kembali lagi kita persepsikan bahwa orang beragama itu tidak berakal terlebih dahulu. Orang gila nggak berakal, dia pun bisa mengatakan dirinya beragama. Suruh kemana dia ngikut, karena apa? Mengimani, kan gitu. Begitu abangku. Setuju itu. Jadi bedakan antara berakal dan akal-akalan. Beda loh itu, mengakali dan berakal. Itu beda makna. Contoh sebuah terjemahan yang sering concern saya belajar waktu masih kuliah dulu ya. Kalau ada terjemahan itu hanya berbeda huruf kapital saja. Misalnya T-nya huruf besar semua itu Tuhan, maknanya beda. T-nya huruf besar saja, maknanya beda.
Tuhan huruf kecil semua, maknanya beda. Allah huruf besar semua, maknanya beda. Hanya saja huruf besar, maknanya beda. Huruf kecil semua, maknanya beda. Ini namanya akal-akalan. Akal-akalan, bukan berakal ini orang menerjemah. Bagaimana mungkin hanya berbeda cara ya untuk tulisan indah atau menghormati bahasa Indonesia penggunaan kata berbeda makna. Kagak ada beda makna itu. Misalnya di jalan itu ada stop, itu stopnya huruf besar semua. Terus ada stop, S-nya saja besar. Beda makna, kagak bisa. Ya stop ya stop. Mau huruf besar mau huruf kecil. Hanya faktor keindahan saja, etika dalam penulisan bahasa Indonesia saja di sana. Faktor kesalahannya begitu. Tapi ada penerjemah yang membuat pemakainya jadi korban. Korban dia. Dalam diskusi kasihan kan dia. Mempertahankan dia korban, dia yang membela, terus yang menerjemah diam-diam. Diam-diam makan di tempat. Jadi sebenarnya yang menjadi korban ini adalah jemaatnya yang mempergunakan atau user yang membelinya itu. Termasuk Noah jadi korban. Mana mungkin ya Allah terjemahin kok huruf besar huruf kecil saja beda makna. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin dicapai, yaitu apa? Sosok manusia ini ya disetarakan dengan Tuhan pencipta. Di situ naik pangkatnya. Yang nggak bisa naik pangkat. Nah, coba Bang Noah pikirkan gitu loh. Bahwa apa? Ya terjemah saja ya Teos ya Tuhan. Mau huruf besar mau huruf kecil ya Tuhan adalah kan itu adalah sesuatu yang maha kuasa ya dan disembah. Nah, nanti di situ Tuhan orang Kristen namanya siapa? Tuhannya orang Islam namanya siapa? Nah, ini belum menamai tapi sudah berkutat di situ. Kagak ada kesimpulan. Kayaknya siapa yang menjadi korban? Ya pemakainya lah. Itu loh Bro Noah. Lebih baik lo belajar lagi. Dan kalau bisa kritis dikit. Kenapa kok bisa begitu? Jadi Ya, ini itu. Bang. Ya, Kalau silakan. saya jujur aja, memang saya sudah tanamkan di dalam hati saya ingin mempelajari ketiga bahasa ini. Saya mulai duluan dari bahasa Ibrani. Saya mulai duluan dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Jadi bukan hanya bukan hanya masalah di ayat-ayat aja gitu ya yang ingin saya pelajari, tapi sampai ke kehidupan sehari-hari. Contoh seperti kita ngomong gini, saya juga bisa menggunakan bahasa Ibrani, Yunani dan Arab. Mudah-mudahan itu tidak, saya tahu ini tidak mudah, tapi ya mudah-mudahanlah bisa saya pelajari itu semua gitu. Untuk mempelajari itu silakan saja. Boleh Anda, mungkin IQ Anda di atas rata-rata, bolehlah. Tapi kalau saya sarankan lebih baik basicnya dulu. Basicnya dulu. Kalau bisa start dulu dari bahasa Yunani. Ya, itu dulu. Memang harus basicnya dulu Bang. Paham sama seperti gini bilang bahasa Inggris kan, waktu kita belajar bahasa Inggris kan makan, eat, tidur, sleep kan gitu. Nah, itu urusan dunia dulu. Maksud gua basicnya dulu basicnya di mana? Lu buka halaman pertama Yohanes 1 nomor 1, lu pelajari dulu bahasa Yunani di sana. Itu aja dulu yang menyangkut bahasa Ibrani dulu Bang. Loh, yang menyangkut dengan kehidupan selanjutnya loh. Ini masalah Tuhan loh ini. Jangan sampai lu mikirin dunia lu pengen lancar 7 bahasa, tapi basicnya ini masalah tentang siapa yang lu sembah. Ya lu pelajari dulu Yohanes 1, NHRK, Logos, kayak Logos, Protontheos, kayak Theos, Logos. Ini artinya apa sih? Bener nggak sih ini terjemahinnya kan gitu? Kalau misalnya lu kritis, bener apa enggak ya? Ya lu terjemahin sendiri-sendiri lah. Oh ternyata ada kekeliruan loh terjemahan ini. Nah kalau ini sudah kau bisa kritik dan kau bisa berpendapat. Tapi kalau hanya belajar nggak ada aksinya, nggak ada efeknya ya percuma juga. Tetap aja lu jadi korban terjemahan yang perlu lu koreksi sendiri. Enggak, nanti bahasa ini, ketiga bahasa ini saya gunakan ya untuk diperdebatkan Bang.
Banyak orang menguasai 7 bahasa tapi salah Tuhan. Enggak, maksud saya gini. Benar kan dia? Kan itu banyak orang menguasai 7 bahasa tapi salah Tuhan, benar nggak? Benar. Nah itu percuma. Maksud saya begini, Bang. Tujuan saya yang sesungguhnya untuk mempelajari ketiga bahasa ini adalah untuk ya seperti ini gitu. Untuk di perdebatan. Jadi ketika saya diajak berdebat, ketika membahas perjanjian lama full bahasa Ibrani, no bahasa Indonesia. Ketika membahas Al-Qur'an ya full bahasa Arab, sampai menjelaskan juga harus pakai bahasa Arab. Tidak ada bahasa lain. Begitu juga dengan perjanjian baru, harus full bahasa Yunani. Jangan coba-coba pakai bahasa lain. Itu aja. Itulah tujuan saya yang sebenarnya. Udah sampai di mana pelajaran lu? Udah ngerti nggak arti? Udah ngerti nggak? Teos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa? Ya, belum. Saya masih mau Ya saya ajarin. dari Ibrani dulu. Ajarin kan Dito. Saya tulis sikit-sikit, saya tempel di dinding kamar, saya baca pelan-pelan gitu. Kadang-kadang Itu saya kadang enggak. Baru rencana atau sudah mulai, Bang? Sudah saya tulis, Bang, beberapa kosakata ya, saya tempel di dinding kamar. Tapi kadang-kadang saya nggak fokus karena kadang saya lupa membaca gitu. Oke. Menurut Abang, bahasa Ibrani itu dibacanya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, Bang? Sama seperti Arab itu, Bang. Oke, mantap. Kalau bahasa Ibrani itu sama seperti Arab. Nah, ini dia kesalahan kekristenan seluruh Indonesia ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang tadi, yang huruf kapital besar semua itu diterjemahkan kan ada di kitab sabda itu yang leksikonnya. Itu mereka bacanya Yod He Vav He katanya. Padahal kan bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri. Yang benar berarti apa, Bang? Kalau dari kanan ke kiri itu bahasa yang tepat, berarti selama ini orang yang mengatakan Yod He Vav He itu salah atau benar tuh? Itu Bang Andi, mantap. Kalau saya sarankan sih Noah boleh punya cita-cita, tapi ukur juga kemampuannya. Boleh orang bercita-cita, tapi jangan sampai cita-cita itu mengganggu akal kita, akhirnya kita stres. Lebih baik cita-cita itu disesuaikan kondisi kita, kemampuan kita, waktu kita, pekerjaan kita, apakah bersinergi semuanya. Karena orang bercita-cita itu harus ada kemampuan finansial, waktu, segala macam. Boleh, nggak ada masalah. Nah, untuk supaya boleh, ukur dulu. Ya kalau bisa basicnya dulu, supaya berkesesuaian antara you punya kemampuan dan waktu gitu loh. Lebih baik basicnya dulu aja, seperti umat Islam itu basic-basic dulu. Tidak semua umat Islam itu diwajibkan pandai berbahasa Arab, tapi minimal umat Islam itu ngerti Al-Quran yang dia baca itu dulu. Ya, khusus juga umat Islami. Minimal kalau Anda sholat, lu harus ngerti bacaannya supaya lu khusyuk. Karena berbeda dengan arti bacaannya apa Al-Quran yang lu baca lu ngerti, dan berbeda dengan tidak. Imam masjid juga kalau bisa sholat subuh itu minimal ayat yang umum supaya jemaat ngerti. Ya itu disederhanakan di sana. Begitu juga Anda minimal yang basic dulu supaya lu nggak salah Tuhan. Itu dulu gua. Itu dulu deh. Sepintar-pintarnya orang begitu, kalau salah Tuhan ya selesai. Itu intinya menurut gua. Setuju nggak tuh, Bang Dio, Bang Kandito? Mantap. Ya memang makanya tadi saya bilang, Bang, ini bukan hal yang mudah gitu. Karena saya belajar itu kan sambil bekerja, saya katakan lah ya. Berarti kan tidak bisa sepenuhnya 100% itu fokus ke situ, karena masih ada hal lain yang lebih penting dari itu. Tetapi ya di balik itu pun ya hal ini penting juga buat saya. Karena apa? Saya ingin menghentikan perdebatan ini. Ketika saya bisa menguasai 3 bahasa ini secara utuh ya, seperti saya menguasai bahasa Indonesia gitu, tanpa celah sedikit pun, perdebatan ini pasti akan berhenti karena tidak akan sanggup yang bisa melawan saya. Kalau saya udah ngomong Arab, mampus. Saya
kasih ya. Saya ngomong Mbak Yunani nggak mampus orang. Iya. Saya Itu kasih aja. saya kasih referensi ya. Rata-rata orang nih yang menguasai bahasa Inggris itu paling cepat dia menguasai bahasa Inggris karena pernah tinggal di daerah mayoritas orang berbahasa Inggris. Secara naluri dia harus belajar. Itu metode yang paling cepat. Metode yang dibawanya ya lo harus cari guru bahasa Inggris yang ada di Indonesia, di negara lo. Tapi kalau paling cepatnya seperti Ibu Milan ini nggak pernah kursus bahasa Inggris karena dia berada di tempat orang yang speak English, terpaksa termotivasi makanya bisa berbahasa Inggris. Begitu juga kalau you pengen lancar Ibrani, lo harus ke sana. Dan di Indonesia sulit, siapa gurunya kan gitu. Dan waktunya kapan? Lu harus butuh waktu 10 tahun baru lu lancar berbahasa Ibrani. Kalau kesehari-harian lu bahasa Indonesia butuh waktu 10 tahun, itu pun belum tentu bisa. Apalagi Yunani aja jarang saya mendengarkan orang dari Vatikan, orang dari Roma itu kesehariannya berbahasa Greek. Ini nggak ada, jarang sekali. Karena ini bahasa eksklusif, hanya di situ-situ aja. Nah kalau lu ingin lancar berbahasa Yunani, lu harus ke Vatikan. Vatikan itu negara yang paling kecil yang ada di dunia ini, tidak punya polisi, tidak punya penjara. Vatikan itu. Jadi lu harus ke sana tinggal. Tiap hari lu harus berbahasa itu, olah terus. Nah kalau IQ mu tinggi, ya lu bisa paling 2 tahun. Tapi kalau kamu di Indonesia bercita-cita ingin menguasai bahasa itu, mohon maaf, bukan saya meragukan, tapi cita-cita ini nggak akan pernah tercapai. Metode yang saya berikan kepada Anda saja supaya lu nggak salah Tuhan. Itu dari saya. Ya makanya tadi saya bilang Bang, kalau saya istilahnya pokoknya ya saya coba. Kalau bisa ya puji Tuhan, kalau tidak bisa ya sudah apa boleh buat. Tidak ada salahnya mencoba kan gitu. Walaupun saya tahu kemampuan saya seperti apa, tapi tidak ada salahnya mencoba. Kan Menurut makanya, saya tanya lu, kemampuan lu sanggup nggak kira-kira? harus dicoba dulu Bang, baru saya tahu gitu. Ya nggak bisa, harus udah terukur itu. Sama gini, sama contohnya seperti ini Bang. Saya ini apa namanya? Saya mau coba-coba nih bawa bus misalnya. Saya mungkin di dalam hati kan kalau kita nggak coba kan saya kan nggak tahu Bang gimana gitu. Coba aja lah. Semuanya harus dicoba. Jadi memang benar kata itu pepatah itu. Lu kalau mau belajar bahasa Ibrani, kita punya Muslim nih, ada kelasnya gitu ya. Tapi wani piro kan bayar juga. Kalau umat Muslim gratis. Saya ada metodenya sendiri Bang. Banyak. Ya nggak bisa lu belajar metode sendiri, asli keliru. Enggak, ada grammarnya. Maksudnya ada kok literasi di YouTube banyak kok tentang cara belajar bahasa lain itu gimana? Karena saya harus kenal hurufnya, abjadnya dulu Bang. Saya harus kenal hurufnya dulu. Ini A misalnya, ini B, ini C misalnya kan, baru saya bisa mempelajari selanjutnya. Itulah dasarnya. Ya lu ikro dulu kalau begitu, alif bata, lu ikro dulu. Iya, ya itu sebagai satu contoh. Kalau saya nggak tahu hurufnya gimana saya mau baca? Ya kan? Nggak mungkin saya bisa baca kalau saya nggak tahu hurufnya Bang. Itulah saya maksud tadi, lu belajar basic dulu. Jangan speak dulu, basic dulu. Lu pikir gampang bahasa Yunani, gundul nggak ada harkatnya. Iya, gundul itu. Iya, saya udah lihat tulisannya aja susahnya minta ampun. Kalau kami umat Islam banyak basic-basicnya saja yang sering didebatkan tiap hari. Ini lo bacanya. Apa nggak gila itu Bang ya? Kalau bisa saya 3 bahasa kan, debat sama saya sama Bang Andi kan. Saya bahas Quran, saya pakai bahasa Arab full Arab gitu kan, tanpa ada bahasa Indonesia, sampai penjelasan juga. Nah ya apa nggak kelepek-kelepek Bang Andi nanti? Tidak semua orang Arab pandai berbahasa Arab itu mengerti Al-Quran. Ini kan bahasa Arab kuno Bang, Mbak. Ya, di Al-Quran. Kalau bahasa Arab kuno belum Tahu dia. Aduh ya Allah nih anak. Orang Arab aja, orang Arab itu bahasa ibunya bahasa Arab. Dia harus masih, dengerin dulu. Dia harus masih di sekolahin belajar Al-Quran.
ngerti Al-Quran itu bukan berarti Iya, lu Bang. belajar bahasa Arab. Ini kan zamannya udah canggih. Semua literasi itu ada lengkap. Kagak bisa lu menguasai Al-Quran dengan lu belajar sendiri. Harus punya guru. Iya. Nanti kan saya cari guru saya. Guru siapa? Dari STT. Guru. Iya, saya nanti biar saya khatam Quran nanti biar Lu paten. belajar Al-Quran belajar di STT. Ya kagak nyambung. Enggak, nanti saya khatam Quran biar paten 32 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah Noah, terserah lu cita-cita lu, semoga saya lu nggak gila dah. Ya kan bercita-cita itu kan nggak apa-apa, Bang. Impian itu kan punya setiap orang, ya kan? Iya Boleh masuk paman, sedikit? nggak apa-apa paman. Boleh masuk sedikit? Ehonya kurangin dikit Bang Ben ini. Lanjut. Ya, Bro Noah tadi katanya ingin belajar apa tentang Al-Quran, tentang segala macam gitu ya. Nanti kalau udah khatam, udah bisa berdebat dengan Bang Handi kan begitu? Ya Bro Noah ya. Enggak lah. Kalau tujuan sebenarnya hanya untuk menambah ilmu pengetahuan itu aja. Iya. Jadi sebelum nanti Anda berdebat sama Bang Handi, Anda udah keburu mualaf duluan, Bang. Enggak lah. Saya tetap di jalan saya, Bang. Apa saya kan cuma ngomong doang. Oh iya. Karena semakin banyak orang mempelajari Al-Quran, bukannya semakin ini, karena dia akan menjadi cerdas dan menjadi pintar. Makanya belajar itu kan nggak ada batasannya, Bang. Namanya belajar itu bukan harus melihat buku saja gitu, Bang. Dalam kehidupan sehari-hari aja banyak hal yang tidak pernah kita lihat, kita dapatkan. Kan gitu. Jadi sama seperti halnya seperti ini gitu, yang tidak pernah saya dilihat, ya saya lihat gitu, tidak pernah saya ketahui kan begitu. Nah, ya untuk menambah wawasan dan ilmu kan itu Noah, tidak ada ntar dulu, salahnya. Noah. Ini ada guru bahasa Ibrani nih. Bang Dewa nih. Ya, Bang Dewa, Anda kan dosen Ibrani tuh. Tuh ajarin si Noah tuh. Bang Dewa bisanya bahasa Hindu sama Buddha. Lu kadang-kadang ya, Noah. Iya, orang namanya aja udah dewa. Orang yang mempelajari Bible original teks itu, apalagi lu bisa lebih ke dalam secara akademik ya, lu akan berhenti menjadi Kristen. Kalau lu pindah apa, lu harus pelajari dulu mana manuskrip abad pertama. Lu harus temuin dulu itu. Terus kedua, lu harus cari. Kalau nggak nemu, lu harus penasaran. Nah, kalau minimal lu jatuh kepada original teks. Lu pelajari dulu itu. Kok berbeda sih sama yang lu beli selama ini sebagai dasar imanmu? Dasar imanmu kan terjemahan itu. Nah, kalau lu udah jujur di sana tanpa tendensi doktrin di dalam kepalamu, lu jujur menerjemah, lu akan berhenti. Serius ini. Jadi saya khawatir nanti kalau udah pintar kritis berpikir menerjemah sendiri, lu akan melawan LAI. Kenapa bisa jadi begini? Itu namanya nggak usah belajar, tetap jadi Kristen. Lu pinter jadi Muslim dan nanti serius. Ini bahasa tinggi loh Noah. Sekarang gini aja, Bang, simple aja. Yang terjadi sama saya enggak Tuhan, itu aja, Bang. Mau jadi apapun saya ke depannya ya, pokoknya saya hanya mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk diri saya dan untuk orang lain, itu aja. Jemaah saja udah Indonesia misalnya Yohanes 17:3 tuh ya. Di sana jelas syahadatnya Yesus. Ya masih kau bantap itu udah bahasa Indonesia. Belum lagi ke original teks. Apa bener sih? Gitu loh. Jadi sepanjang lu nggak mau keluar dari doktrin dari kecil, ya lu nggak bisa belajar, bro. Tetap segitu. Kenapa? Karena Noah ini, teman-teman semuanya, dia itu mengimani dulu baru belajar, mengimani dulu baru mencari. Jadi apapun yang dia dapat dalam proses belajar mempergunakan akal, ya akalnya tetap mati karena imannya nggak bisa digeser. Kalau kita itu kan berakal dulu, mempelajari dulu. Kalau udah masuk akal baru diimani. Anda nggak imani dulu, baru belajar. Apapun yang ditemukan, yang nggak ada urusan. Jadi sia-sia lu belajar mau belajar karena apa? Karena mindset dalamanmu sudah nggak bisa dirubah. Nah, cara merubahnya ya restart dulu deh kepalamu, isinya.
restart dari nol, baru lu belajar, jangan salah guru, isi, saya rasa akalmu berfungsi, imanmu bagus, selesai, itu dulu. Paham sampai sini? Lanjut yang lain. Noah, paham nggak sampai sini, Noah? Iya, ya bang. Kalau saya yang mudah-mudahan lah. Ibarat kata komputer restart ulang lah, atau kalau Kalau nggak saya- install ulang lah, Kalau install saya- ulang aja dulu. Kalau saya seperti yang dibilang Bang Cinta tadi, saya ini orangnya fleksibel, bang. Iya, saya ini orangnya Komputer itu lagi error, lali error nggak bisa buka apa, berarti udah mampet ini CPU nih. Iya, Di restart, iyalah. di install ulang, bersihkan, baru kita isi program apa sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau Begitu juga Windows manusia yang begitu juga Anda, restart ulang aja dulu, baru diisi dengan ilmu, tapi berguru. Kalau saya sehat bang, saya sehat jasmani, rohani, semua saya sehat. Tidak pernah ada catatan berperilaku buruk gitu, tidak pernah ada catatan kriminal. Bukan Saya bukan sehat, itu saya bro, sehat. yang maksud Bang Handi itu bukan itu yang dimaksud Bang Handi. Bukan tendensinya ke arah negatif, bukan. Iya, tahu saya bang. Maksud Bang Handi itu gini loh, ketika kamu belajar, lepaskan dulu semua apapun yang pernah kamu pelajari di yang dulu itu dilepaskan dulu semuanya, kosongin dulu gitu loh. Jadi itu gelas tuh dikosongin, jangan lu isi air dulu, air yang udah ada tuh lu tumpahin, lu kosongin. Jangan lu mau isi air di gelas yang udah penuh ya, percuma, gak akan jadi apa-apa, ngeluber terus tumpah-tumpah. Ayolah Noah, Iya, kenapa bang? jujur itu gratis. Iya, jujur, kenapa saya tidak pernah berbohong bang? Tapi jangan membohongi diri lu sendiri, bro. Enggak, saya tidak membohongi diri saya sendiri. Tapi imanmu merusak akalmu loh, menurut gua. Enggak loh bang, saya tidak. Kalau iman saya merusak akal saya udah bunuh orang. Ya contohnya lu belum bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Kalau makanya saya bilang bang, kalau kalau tadi abang Handi ngomong bahwasanya tolak ukur akal dan pikiran manusia itu bisa diukur gitu kan, ataupun kemampuan manusia itu bisa diukur, itu benar. Nah, tetapi kalau iman seseorang itu tidak bisa diukur. Justru itu imanmu itu tidak sinkron dengan akalmu. Contoh lah, selama ini kita diskusi ya. Memang Ya, iman nggak bisa sinkron. kamu selalu meres akalmu berpikir demi untuk memperkuat imanmu yang mengatakan manusia ini adalah Tuhan. Itu loh yang kau peres tiap hari, kan kasihan akalmu mengakal-akali terus. Bagaimana supaya membuat suatu formulasi kalimat supaya bisa dimengerti agar manusia ini adalah Tuhan? Kagak bisa. Sampai sepinter-pinternya manusia ini kagak bisa membuat suatu formulasi bahasa atau kalimat yang mudah dimengerti manusia ini adalah Tuhan. Nggak ada yang bisa kecuali akal-akalan. Itu imanmu sekarang. Tapi jujur aja saya katakan sama Bang Handi, biarpun istilahnya agama ataupun Abang Handi sendiri menganggap saya ini menuhankan manusia gitu, ataupun saya memaksakan diri saya untuk menuhankan manusia seperti yang Abang Handi katakan gitu kan. Tapi saya ini tidak pernah merasakan sedikit pun tekanan dalam diri saya untuk memaksakan akal pikiran saya untuk mengimani itu. Karena apa? Akal dan pikiran saya ini itu tidak selaras dengan iman. Karena apa? Iman itu beda, itu di luar konteks dari kehidupan nyata saya gitu, di luar dari konteks akal pikiran saya. Dia udah akui imannya sama akalnya nggak selaras. Jujur lu. Enggak selaras bang, itu nggak bisa karena Nah, akal itu. saya tidak bisa melampaui iman saya, itu jujur bang. Saya nggak bohong, saya nggak bisa mengukur iman saya, tapi kalau akal saya bisa mengukur. Nah, imanmu
mengatakan, imanmu mengatakan dalam hatimu Yesus Tuhan, tapi akalmu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi Iman saya itu tetap bersiteguh bahwasanya Tuhan saya itu yaitu Yesus Kristus. Nah. Sementara akal saya juga tetap seperti itu gitu. nah, gimana masuk akal kalau manusia adalah Tuhan? Gimana akalnya masuk? Lebih tidak masuk akal ketika Tuhan itu ada batasan, Bang. Ya justru jadi manusia terbatas dia. Ya justru dia tidak bisa berubah jadi manusia, dia terbatas. Justru berubah jadi manusia terbatas. Inilah akalmu ini. Nabrak imanmu. lanjut kakak. Ya Allah, di sini masalahnya sebenarnya. Jadi Udahlah, studi Bang, salam kasus. sehat lah, itu Jadi aja. topik kita hari ini studi kasus antara iman dan akal. Sinkron. Ya udahlah Bang, ya anggap aja lah edukasi. Tapi nggak apa-apa, edukasi Noah. ringan ini. Nggak apa-apa, Iya. Noah. Mulai dari sini lu harus jadi murid gue dulu. Selama 37 hari. Oh iya, nunggu lebaran gitu. Iya. Gue beliin baju baru. Emang habis lebaran apa mau kemana? Baju lebaran. Kan kau jualan celana, ngapain juga butuh baju lebaran. Ya saya apa Bang, jualan thrift saya, thrift. Ya, tapi itu sungguh sebenarnya itu menjadi edukasi gitu, Noah. Kamu ke bahwa Tuhan itu harus jadi manusia. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, apa bedanya sama manusia? Ya memang sebenarnya Bang, kalau kita dari menggunakan itu apalagi dengan pernyataan Tuhan sendiri gitu kan, itu adalah hal yang tidak sinkron. Tetapi Iya. Apa karena gini kita tahu- alasannya kenapa dia memilih menjadi manusia? Enggak. Tujuannya apa sih? Apa tujuannya memang penebusan dosa? Tujuan inti sebenarnya bukan hal seperti itu Bang, penebusan dosa. Karena kalau misalnya memang untuk penebusan dosa gitu, capek kali saya sekarang ini harus berbuat peduli sama orang lain gitu. Mending saya biasa-biasa aja lah gitu. Toh Ya, saya tapi udah kan- diampuni kan gitu. Iya, ya itu. Dosa itu diampuni. Jadi tujuan Tuhan menjadi manusia itu supaya dosa manusia itu diampuni. Padahal yang sangat berdosa itu kan iblis. Harusnya Tuhan menjadi iblis dong. Nggak fair kalau Tuhan hanya mau jadi manusia. Kan benernya harus jadi iblis. Penyebab Tuhan itu penyebab manusia itu berdosa kan iblis. Harusnya Tuhan jadi iblis yang paling betul. Begitu, Noah. Jadi ini ya Abang Dito. Noah, Kalau saya mau audiens dulu interaktif kepada netizen nih. Gue kasih dua pilihan, A atau B. Netizen silakan dijawab ya. Yang paling masuk akal menurut semua yang ada di sini adalah alternatif pertama, A. Sang pencipta yang maha kuasa ya menciptakan manusia, menunjuk satu manusia menjadi utusan di muka bumi untuk mengajarkan sesama makhluk agar tidak salah Tuhan. Itu alternatif pertama, A. B. Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia agar manusia ini mengajarkan kepada manusia untuk dibunuh agar dosa manusia ditebus. Yang mana? A atau B? Silakan lanjut diskusinya. Waduh, ada yang jawab B itu. Ya berarti Kristen ya. Ya, saya tergelitik tadi dengan pernyataan Noah ini bahwasanya manusia itu tidak boleh membatasi Tuhan. Memang betul. Secara kita manusia ini, Tuhan itu pasti tidak ada batasnya. Yang jadi masalah, Tuhannya ini yang membatasi dirinya, gitu. Apakah kita mau melanggar keterbatasannya? Betul tidak? Coba Anda Iya, pikir dulu. Bang. Masalahnya Gini ya. oknumnya ini yang membatasi dirinya. Ya gini Bang, contoh ya Bang ya. Saya ini bos, saya ini manajer perusahaan ya. Abang ini anak buah saya, Abang ini bawahan saya. Jadi ketika saya membatasi diri saya sebagai bos, itu bisa, itu mungkin. Karena apa? Yang punya kuasa kan saya. Masalahnya itu sudah tertulis, Bang.
itu tertulis. Betul. Betul, itu Nah, tertulis. Jadi Dan itu sudah diajarkan. seperti halnya tadi bos tadi membatasi dirinya kan nggak bisa kita batasi gitu. Tapi Iya, itu kembali masalahnya lagi, sudah bos, itu datanya makhluk. ada. Datanya ada, dia sudah menuliskan, sudah tertulis, sudah tersampaikan wahyunya, lalu wahyunya ini disampaikan kepada pengutusnya dan tertulis dan sudah diajarkan. Ini Noah, entar dulu Lu ini Noah, masih jawab mau gitu, pertanyaan Bang? saya ini. Izin dulu Noah, ini enggak lu kalah sama netizen Noah. Ya. Bang? Langsung A nih. A, Tuhan mengutus manusia. B, Tuhan menjadi manusia. B, Bang, B. B, Tuhan menjadi manusia. Jadi Tuhan nggak perlu mengutus manusia ya. Tuhan menjadi manusia, Bang. Berarti kau salah, berarti kau bertentangan lagi dengan Yesus. Yesus mengaku utusan Tuhan. Ya udahlah, lanjut. Ya ini bukti salah Ya. sembah itu. Itulah itulah Bang Andi yang dikatakan iman gitu, Bang. Itulah yang Kamu nggak dikatakan berakal iman. lagi Noah. Bukan Belajar dikatakan mau iman. gimana pun mau dikuasain ya pun huruf alfa omega itu bahasa Yunani tetap nggak akan masuk, nggak akan bisa Anda terima. Ujung-ujungnya itu bahasa Yunaninya itu, bahasa Ibraninya itu yang ada tolak. Oh, kalau saya Bang ya, dari pengamatan saya gitu ya, saya rasa tidak ada lagi yang apalah yang harus saya tolak gitu. Dari apa yang saya terima sekarang. Karena Tuhan begitu baik sama saya. Masalahnya apa Bang? Orang yang berbahasa aslinya pun masih tetap berkeimanan yang sama. Iya. Jangankan Anda menguasai di luar dari orang Yunani maupun Ibrani, ya masih menuhankan yang sama. Itu udah masuk ranah iman, Bang. Mau belajar mau belajar sampai level kemanapun, itu semua tertolak, Bang. Makanya dia ada dua option, Bang. Jadi yang pertama, ketika Tuhan berubah menjadi manusia, manusia tidak menerima gitu. Sementara yang option kedua, manusia ini mengakui Tuhan itu maha kuasa, tetapi menolak Tuhan itu ingin menjelma jadi apa. Itu dua option ini sangat sulit gitu. Dua pernyataan ini sangat sulit Abang untuk diterima. jauh-jauau menghabiskan waktu, menghabiskan biaya ya untuk belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Bahasa Ya. Indonesia aja Anda belum benar. Mau belajar bahasa Indonesia sama Bang Andi. Dalam Yohanes 17:3 jelas dia mengaku sebagai utusan, tapi tetap Anda Tuhan kan. Yang salah Ya, di mana coba?